Itu bisa membuktikan perempuan itu susah diatur oleh suami, cukup dari alisnya saja. Itu dalil yang membuktikan laki-laki tidak bisa ngatur istri. Lah kepiye lho, jangankan awake dhewe ngatur bojo, aturane Gusti Allah wae dirubah, dikerok, entek, dilukis dhewe. Goblok banget aku. Apa rumangsane lukisanmu ki luwih apik timbang lukisane Gusti Allah to yo. Ruwakno aku bingung. Apa gedhi? Ini sesuatu apa dandani dewi. Apa aku ora rumangsa apik-apikan lukisanmu jak apik lukisane Gusti Allah. Apa? Mbak delok penampilan irisan lu jujur. Polos, paling baju siji, baju siji, sarung siji. Kalau mungkin nggak sempakan saya. Biasa. Malah sepil matamu sepil saat kayak santri gue lagi lucu banget. Bocah cuwili ini kasih lihat kayak Pak Kiai gosok sempake kancane bocah lu goblok banget kan. Emang pas sholat tinggu, pas sholat melotrok. Yang gosok kok sempak nih. Ini kepiye tadi ya? Lah gosok sandal iki nalar. Gosok sarung nalar. Gosok sempak. Kesusu komat melayu di masjid, tekan arah masjid melotrok. Ya Allah. Apa bedanya santri optimis dengan pesimis? Yang tadi saya bilang wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Bu, saniki ngaten, kelewene contoh. Tiga apa tadi? Kopi. Gede ya Allah. Yang makam Sunan Kalijaga. Sawit. Ini lo bu, belajar sama kopi gitu. Tetap menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi manis dan putih untuk dicintai. Iya. Orang-orang lain. Bagaimanapun yang hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan yang putih. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Ayo. Gue pilih raimu ono tai lalat apa kebak panu? Ayo. Nah, apa bedanya orang optimis dengan pesimis? Kalau seandainya cangkir ini isinya separuh, biasanya yang keluar kalimat yang keluar dari mulut kita itu no? Masih separuh apa tinggal separuh? Biasanya apa? Tinggal separuh. Ada yang jawab tinggal separuh, ada yang jawab masih separuh. Itu kalimat sederhana, tapi bisa menjawab apakah kita termasuk orang yang optimis atau pesimis. Bagi orang yang mengatakan masih separuh, itu adalah orang optimis. Kenapa? Karena yang dilihat itu isinya bukan kurangnya. Tapi bagi orang yang mengatakan tinggal separuh, dia pesimis. Ternyata manusia itu lebih banyak yang pesimis dibandingkan yang optimis. Maka segala sesuatu yang dilihat itu biasanya kurangnya, bukan lebihnya. Contoh, kenapa perempuan kok reko-reko nyuntik irung pesek menjadi mancung dengan cara disuntik dengan menggunakan solikin? Silikon yang nyuntik namanya dokter solikin. Sama solikin lagi. Karena yang dilihat itu fungsinya yang kurang, bentuknya yang kurang, bukan melihat fungsinya. Dia lebih melihat kepada kekurangan dari bentuk fisik dibandingkan dia melihat fungsionalnya. Kudune ora sing delok senajan to pesek, alhamdulillah
masih bisa digunakan sebagai alat untuk bernapas. Tapi kan sini dulu mboten niku, Bu. Alah kirungku pesek isin aku. Reko-reko disuntik. Saya itu punya jamaah di Jogja, dibawa ke Singapura disuntik. Apa yang terjadi setelah suntik silikon? Seumur hidup pilek ramari-mari. Ayo modern aku, ayo. Ya biar ciptaan Gusti Allah kok mau rubah ya? Orang itu kan sudah dengan menggunakan ukurannya masing-masing. Maka kamu nggak boleh iri dengan temanmu yang mancing umpamanya. Santai saja, Bu. Bukankah kita diingatkan? Ingat, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Lawang pesek lama panjang umur Pak. Wong ambekane ngirit. Langsung mancung-mancung cepat mati. Ambekane boros. Tolak bilang ubulnya gede-gede. Ayo. Zizi. Maka menjadi pribadi yang optimis itu menjadi penting. Apa bedanya optimis dengan pesimis? Orang optimis melihat peluang dari sebuah masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam setiap peluang. Kalau orang optimis yang dilihat peluangnya, orang pesimis yang dilihat masalahnya. Sama-sama kasusnya, dengan kacamata yang berbeda akan melahirkan pandangan yang berbeda. Contoh, awal mula saya bergelut dengan dunia lokalisasi. Orang menganggap dunia lokalisasi itu penyakit masyarakat, bahkan dikatakan sampah masyarakat. Orang yang dianggap sampah masyarakat, saya berpikir ulang, sampah saja masih bisa didaur ulang. Sampah masyarakat yang kemudian dipandang sebelah mata sebagai kaum marginal, bagi saya ini sebuah peluang untuk dakwah. Maka di saat orang semuanya menjauhi, saya masuk. Di saat orang benci dengan PSK, saya justru mendatanginya. Di saat orang hanya bisa memaki, saya justru datang untuk belajar bareng ngaji. Yang dulu dianggap orang masalah, sekarang jadi problem. Mohon maaf, yang dulu dianggap problem dan masalah sekarang menjadi solusi. Bukankah kemudian agama itu hadir sebagai sebuah solusi, bukan sebagai sebuah problem? Makanya kemarin skripsi saya sama Pak Khairodi ini berbicara tentang apa? Al-Mizah Al-Miftahiyah, metodologi belajar yang menyenangkan. Bahwa agama itu asik, bukan sebagai problem tapi sebagai solusi. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan seorang bule cantik dari Australia yang mendatangi saya di Pantai Kuta. Saya punya acara di Pulau Bali. Selesai saya ke Pantai Kuta. Senormalnya wong ning Bali pengen jalan-jalan. Ternyata di situ banyak sumur, susu dijemur. Saya lagi duduk menikmati air kelapa muda. Ini mbaknya datang pakai sempak, pakai kotang tok. Langsung saya batin. Dok. Untungnya saya pakai kacamata hitam, sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Begitu dia datang, dia mengatakan, "Excuse me, are you Gus Miftah?" Ternyata dia tahu saya, ternyata dia follower saya dari Australia. Asik. Sorry. Aku terkenal Irsal, sorry. Follow piro? Telu. Followernya telu. Bapaknya mboknya adine. Nah, singkat cerita dia tanya begini sama saya. Gus, mau ketemu, dia bilang, I want to ask you. Saya ingin bertanya kepada Anda. Kenapa agama itu didesain banyak aturannya? Dia mengatakan apa, Bu? Kenapa agama itu didesain banyak aturannya? Saya kok mikir, manusia itu tanpa agama hidupnya lebih nyaman. Kenapa? Karena nggak perlu ada aturan. Saya tanya, contohnya apa, Mbak? Orang Islam itu banyak aturannya. Cowok senang sama cewek harus menikah. Beda dengan kami. Kebetulan dia datang dengan pacarnya. Dia kumpul serumah, ke luar negeri bareng, di Australia bareng, tanpa berada pada ikatan yang sah, namanya lembaga pernikahan. Dia cuma pacaran. Kalau istilah orang Meranggen barangkali kumpul kebo. Maka hati-hati, jangan pernah kumpul kebo, karena kalau sampai kamu punya anak namanya gudet. Gus, kalau kamu tak kasih uang ditabung apa diceleng? Ditabung, jangan diceleng.
Kenapa saya lebih sepakat ditabung? Karena ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Pertanyaan dia begini, kenapa agama itu justru menjadi problem bagi kami, bukan sebagai solusi? Saya bilang, mbak, kamu tahu kenapa agama itu banyak aturannya? Jawabannya adalah karena manusia itu banyak maunya. Punya aturan saja, Pak, itu masih dilanggar. Contoh, wong lanang wis dikai peraturan, lak seneng karo wong wedok iki kudu khitbah. Wala junaka alaikum fi ma aradtum min khidbatin nisa au aknantum fi anfusikum. Undang-undangnya bagaimana? Ya masyarakat sabab, wahai para irsad dan pemuda-pemuda yang lainnya, manis tato amin kumul ba'ah fal yatazawwaj. Barang siapa punya istatok kemampuan, segeralah menikah. Fa'innahu mohon maaf. Fa'ilam yastati fa'alaihi bisawm. Kalau nggak bisa menikah, kamu puasa saja. Kan begitu. Kenapa disuruh menikah? Fa'innahu aghaddu basar wa ahsanu lil farji. Tapi undang-undang nikah yang murah tetap saja kita langgar. Lah awakmu itu canahno. Piye-piye rabi kuwi luwih murah tinimbang mangkubur. Ning nyatane banyak orang tertarik mangkubur dibandingkan menikah. Bahkan sudah menikah tetap mangku. Kok Gus Miftah ngerti? Ngerti wong aku kiai ini purel. Tidak hanya pengalaman nih, praktisi. Makanya saya cangkem. Saya kira suhu, ternyata suhu. Saya bukan suhu, kepala suhu. Loh, kan saya punya prinsip, Bu. Kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau pengen mahal, jadilah orang yang adabnya tinggi atau jadilah orang yang sedikit. Karena barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, tapi yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai larang goblok. Kiai lonte. Ini kepiye tau gini? Irsan malah jawab modaro. Kiai larang. Marah jadi ini larang nang lonte. Lokalisasi yang dianggap problem bagi saya. Ini peluang bener. Contoh hari ini, media sosial ini bisa kita lihat sebagai sebuah solusi, juga bisa kita lihat sebagai sebuah problem. Bagi penghafal Quran, anak di pondok, medsos itu problem. Tapi bagi dunia dakwah, medsos ini peluang, Bu. Artinya apa? Bagaimana kita bisa mengamplifikasi kajian-kajian seperti Kiai Khaironi, dakwah-dakwah beliau bisa kita viralkan. Sehingga hari ini pertempurannya itu mohon maaf di wilayah medsos. Bagaimana orang ahlussunnah kayak kita itu harus mampu berjaya dengan menggunakan medsos kita. Sehingga saya katakan, kalau dulu zaman Kanjeng Nabi dakwah itu bil lisan, kemudian zaman sahabat bil kolam, zaman Wali Songo seperti Kanjeng Sunan Kalijogo itu bis sakofah dengan budaya. Hari ini dakwah yang paling efektif dengan bil medsos, menggunakan media sosial. Sehingga apa? Santri yang baru khatam Quran, Anda nggak punya peluang untuk posting di medsos karena Anda mungkin nggak punya medsos untuk menjaga hafalan Quranmu. Tapi kewajibanmu yang non santri ini hendaknya mengamplifikasi acara seperti ini di medsosmu. Sehingga mohon maaf kalau orang bilang begini, Gus, kalau kita itu mau beramal soleh diposting takut dikira riya. Bapak Ibu mohon maaf, kalau orang baik nggak mau posting kebaikan, maka yang terjadi adalah TikTok akan dikuasai oleh ahli kemaksiatan dan keburukan. Betul.
Kenapa kita nggak berani posting kebaikan kita? Bukankah Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Apakah sesuatu yang ditampakkan itu pasti riya? Oh tidak, selama hatinya hanya berharap kepada Allah. Doktrin itu salah, Bu. Sehingga apa? Dakwah Ahlussunnah menjadi terbatas. Sekarang orang maksiat saja ditampak-tampakkan oleh makan daging babi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya di mana? Penjara. Makanya santri Demak, kalau toh harus viral, virallah dengan prestasi, bukan dengan sensasi. Makanya bocah-bocah YouTuber itu sing matane golek duit sama cangkeme kiai gitu. Kayane berkah kiai, berkah pemaling cangkeme kiai. Selain gue mau YouTube, potongan-potongan yang bagus kamu viralkan di Instagram, di TikTok. Sehingga mohon maaf, jangan kalau kita buka TikTok yang viral, yang FYP, justru yang seksi-seksi. Saya pernah pakai malam-malam buka TikTok, adalah FYP. Ada perempuan pakai jilbab, bajunya dibuka, direkam. Hai guys, susuku gede guys. Dilalah FYP. Kan mau nggak mau aku lihat. Loh, kan saya tahu undang-undangnya. Ya Ali, la tasbi'in nadrah fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama milikmu, yang lain bukan untukmu. Maka begitu melihat yang seksi, ya sorry, saya lihatnya cukup sekali, tapi yang lama. Oh, foto iki aku. Cangkem. Nadroh itu cuma sekilas. Nadroh set ya. Memandang lahdotan, cuman sebentar. Jadi begitu memandang begini langsung dialihkan. Yang repot kalau saya di klub malam di depan ada cewek seksi, saya lihat langsung saya alihkan, set, ternyata lebih gede lagi. Set ono meneh, set ono meneh. Alhamdulillah, astagfirullah. Arsat, kamu rasa melu-melu gak akan kuat iman. Mau pakai Khaironi lo tak ajak, ngusulan kuning umpamanya, dipastikan mau masuk gak mau keluar. Karena puskesmas, pusat kesenangan mas-mas, supaya bisa karaoke, kata rock dibuka, oke. Ayo selawat. Kita jangan bisa mau cengengesan itu. Ini jenenge hati apa ini? Bagus selawat. Yes. Jadi pintunya selawat. Sesuk Gus Miftah karo Yai Khaironi mlebu surga, sing ngancani bocah-bocah bagus selawat. Ini ya kuwi aku karo Yai Khaironi kelon karo bidadari awakmu hadrawan. Keteplak. Paling irsat takon, enak mboten Yai Khaironi cangkemmu kuwi. Ya selawatan. Alamatnya anak soleh, serah. Wes mau urung. Baik nih. Kuwi apa vokalis? Kok wajahmu gak meyakinkan? Kita curi kita omongan apa ora ya? Ya apa kowe acak-acak. Oh, ini lampu merah kan apa? Ini siapa rupanya namanya TV. Kau selalu sing pede. Jangan bisa. Wah, ini malah ngendegem ning WC bareng. Ini malaikat selawat itu pede. Jadi Kanjeng Nabi bareng karo malaikat Jibril. Kula iki halal bilalal akbar teng kanjeng selawat minangka iki. Sing ngaji kula kali apa iki. Kula iki bejo banget. Rampung ngaji, saya diajak masuk ke kamarnya Abah Lutfi, dibukake tentang Muhammadun Basarun Lakal Basyar. Jadi kalau hari ini ada orang berani mengatakan bahwa kemuliaan malaikat Jibril itu di atas Nabi Muhammad SAW, maka dipastikan orang tersebut tidaklah mati kecuali dalam keadaan Nasrani atau Yahudi.
Lah yang menjadi pertanyaan saya begini Pak Yai Khairani, kalau ngomong bahasa ini, lah malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu sebenarnya matur apa dawuh? Ini ngomong Jawa ini. Karena sama-sama bahasanya ketika ketemu dengan subjek yang berbeda maka akan melahirkan makna yang berbeda. Contoh, sama-sama kola. Ketika setelah kola Allah, maka kola di situ artinya apa? Bukan Allah berkata, Allah berfirman. Ketika disambung dengan kola Rasulullah atau kola Nabi, maka menjadi Nabi bersabda. Kalau menjadi kola Yai Khairani, maka menjadi apa? Yai Khairani dawuh. Kalau irsad kepada Pak Yai Khairani, kola irsad, maka bahasanya menjadi irsad matur. Pertanyaan saya, kalau Jibril datang kepada Nabi membawa pesan Allah, itu dawuh apa matur? Tetap matur Pak. Malaikat Jibril matur kepada Kanjeng Nabi membawa dawuhnya Allah. Ya, kita itu kadang-kadang orang Jawa itu begini Pak, kita itu kelangan Jawane gitu. Padahal awalnya dulu ini mukhibini Kanjeng Sunan Kalijogo kudune ra kena kelangan Jawane. Saya ada banser datang ke pondok saya, bodoh-bodoh ini Gus Miftah kula sarencang banser rawuh teng pondokipun Gus Miftah kanthi menika kula badhe ngendikan selajengipun monggo Gus Miftah matur. Jadi goblok men. Sing bener niku lak kula niku sowan apa kula rawuh? Kula sowan. Lah Pak Yai Khairani tindak teng pondok jenengan, jangan katakan Pak Yai Khairani sowan ke pondok ke rumah saya, salah. Pak Yai Khairani rawuh teng gubuk kula. Kodok karo kalimat malaikat Jibril. Maka orang yang mengatakan kalau malaikat Jibril dawuh kepada Kanjeng Nabi, berarti seolah-olah Anda mengatakan Jibril itu lebih mulia dibandingkan Kanjeng Nabi. Sing bener malaikat Jibril matur marang Kanjeng Nabi beto dawuhe Gusti Allah. Jadi namanya dawuh itu dari atasan kepada orang yang di bawahnya. Suami kepada istri itu dawuh, istri kepada suami matur. Bu, jenengan nang dalem niku kalau bojone basa napa mboten? Serangira rupa-rupa kaya ngene iki. Jenengan bodoh wingi karo bojone salaman apa sungkeman? Mung salaman, ra mungkin sungkeman. Alah, rampung salat iki bojone golek, "Pak, kosong-kosong ya, Pak." Model lopo. Sungkemane sing lanang dilungguhke sing gawagak, ngoten iki sing ngedek laku daudok. Kaya bojo kula. Bojo kula sungkem 30 menit nganti nangis-nangis. Tak takoni, "Ngopo kowe nangis? Kelingan dosa?" "Mboten, Mbah." "Lah ngopo nangis?" "Sikil kula jenengan bidak." Matane. Bojo kan sungkem so. Kaula matur, dumateng asring panjenengan Bapak, mbok menawi kula gadah kelepatan saklima saking ucapan salangkah saking tindakan do kawula banyu satawa lemah sacara godhong sasuwe kayu sacroklah. Kawula nyuwun agunge se samudra pangaksami Bapak niku jenenge matur. Kosong-kosong. Wong lanang ya jawab sing kepenak, kadang-kadang sing wedok matur apik. Kawula ngaturaken sugeng riyadi menawi kula gadah kelepatan saking saking ucapan salangkah saking tindakan do kawula banyu satawa lemah sacara godhong sasuwe kayu sacroklah. Kawula nyuwun agunge samudra pangaksami Bapak. Sing lanang jawabane apa? Ya pada-pada. Oh kudune dijawab sing kepenak. Iya Bune, aku wong lanang oke salah ya, awakmu wong wedok sing gedhe pangapurane, cah cilik oke sangune, sing gedhe kapan rabine. Kowe rasa baper sangat takoni karo mbahmu. "Le, kapan kowe rabi?" Jawabane, "Kapan si Mbah mati?" Ngono. Wong jodoh karo aja lah kabeh urusane Gusti Allah. Kok ngono cerewet. Ayo alamat anak soleh. Dicekel niku penyakitnya piye? Oh, si bajakan. Nah ibu-ibu iki asal rondo. Ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaihi ya fi
bisa melampai dunia akhirat dan berbilahi. Muka-muka kita bisa melampai dunia akhirat dan berbilahi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyhadu wa Sallu ala Nabi Muhammad. Ini seorang ambil gede. Ini apa ini? Apa ini keras enggak? Ini santri bikin apa? Betul. Canggung sombong. Ya pasti aku le nama udah dewe ngono kuwi sing semua aku goblok. Ini gue minggator ini malah mau gue dulu. Oh, aku ngerti ngopo saya cilik gedean kipas. Ya jenengnya semua tadi ngene-ngene